Bab 81. Pergi ke Lembah Keabadian. Pertempuran antara sekolah seni bela diri Iron dan Win telah berakhir, dan hasil akhirnya di luar dugaan semua orang. Dan untuk pemuda yang mengalahkan Tony Lin, nama Elton Su bergema di seluruh kota Shaoyang mulut lewat mulut. Banyak orang yang ingin berteman dengan Elton Su, lagi pula bagi pemuda yang luar biasa. Hanya orang-orang hebat yang berkuasa baru bisa melatihnya. Jika bisa berteman dengannya, itu setara dengan memiliki backup yang kuat. Oleh karena itu, ketika anggota sekolah seni bela diri Win kembali ke sekolah, sebelum mereka sempat bersorak, pintu sekolah seni bela diri Win sudah hampir jeblos. Kebanyakan pendekar yang terus berdatangan untuk mengucapkan selamat adalah pendekar terkenal di kota Shaoyang. Rodi dengan sungguh-sungguh menyambut beberapa orang terkemuka, dan setelah beberapa ucapan selamat yang sopan, Rodi pun tersenyum polos ketika dia tahu niat mereka. Ketika ada orang yang menanyakan identitas Elton Su, Rodi juga mengelak dengan samar. Sore hari itu, sekolah seni bela diri Iron mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota Shaoyang. Meskipun semua orang tahu bahwa Hugo Lin pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, tapi taruhannya diawasi oleh gubernur kota sendiri, jadi bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa mengakuinya. Dengan kepergian sekolah seni bela diri Iron, para pemimpin dan master yang awalnya dekat dengan sekolah seni bela diri Iron juga segera berlari ke sekolah seni bela diri Win pada hari yang sama untuk memberi selamat kepada mereka. Berbeda dari halaman depan yang ramai, halaman belakang sekolah seni bela diri Win sangatlah damai. Elton Su sedang duduk di bangku batu di halaman, dan dia terus membaca gulungan kertas yang penuh dengan kata-kata di atas meja batu. Dan ini semua adalah berita tentang Lembah Keabadian. Setelah mengalahkan Tony Lin, banyak pendekar yang datang ke sekolah seni bela diri Win untuk memberi selamat. Dan Elton Su mengambil kesempatan ini untuk meminta Rodi untuk membantu menanyakan tentang berita terbaru tentang Lembah Keabadian. Dan informasi tentang Lembah Keabadian sangat besar. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa lega adalah bahwa Lembah Keabadian tampaknya memiliki pembatas langit di pinggirannya, dan sampai sekarang, tidak ada yang berhasil untuk memasukinya. Setelah duduk di sini selama 1 sore, Elton Su baru selesai membaca gulungan kertas yang menjelaskan tentang Lembah Keabadian. Setelah meletakkan gulungan terakhir, Elton Su pun mengangkat tangannya dan meregangkan badannya. Kemudian Elton Su mendengar langkah kaki kecil datang, dia pun mengalihkan pandangannya, dan melihat seorang gadis berjalan ke arahnya. Gadis dengan gaun hijau dan rambut biru yang panjang memancarkan kelincahan seperti peri. Rone Judith berjalan ke halaman dan berkata dengan ringan, "Kak Elton Su, apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi keluar dan minum dengan semua orang?" "Tidak, aku tidak suka berurusan dengan situasi seperti itu. Sekolah seni bela diri Wing mengadakan pesta untuk merayakannya, dan banyak orang yang datang. Dan orang-orang ini, menurut Rone Judith, semua bertanya tentang dirinya." Elton Su tidak ingin diganggu oleh sekelompok orang itu, dan dia malah bersembunyi di halaman belakang ini dengan tenang. Gadis itu duduk dengan tenang di samping Elton Su, dan dia juga tidak menyukai pemandangan yang ramai itu. "Sebenarnya, aku tidak suka acara seperti itu." Sekelompok orang memasang wajah munafik untuk memuji, itu terlihat menjijikkan. Kemudian Rone Judith melihat gulungan kertas di atas meja dan bertanya, "Kakak Elton Su, setelah membacanya sepanjang sore, apakah kamu mendapatkan sesuatu?" Baru-baru ini, semakin banyak pendekar yang telah berkumpul di Lembah Keabadian, dan bahkan para murid dari 4 kekuatan teratas, termasuk keluarga kerajaan, telah muncul di Lembah Keabadian. Mungkin sesuatu telah ditemukan dalam pertempuran Lembah Keabadian, kalau tidak, mereka tidak akan pergi ke sana. Ekspresi Elton Su menjadi serius, hanya sebuah lembah keabadian saja membuat banyak seniman bela diri yang luar biasa muncul. Lembah Keabadian berada di pegunungan Rakun, di mana ada sekelompok binatang buas. Dan binatang buas ini memiliki tubuh rubah, paruh gosok, dan memiliki sayap. Rakun itu umumnya hidup berkelompok, dan jarang ada rakun yang tinggal sendiri. Sekali bertemu mereka, akan ada puluhan rakun yang muncul, dan setiap rakun memiliki kultivasi tingkat spiritual nyata. Dikatakan bahwa Raja Rakun memiliki kemampuan tahap akhir dari tingkat spiritual sejati dan dapat mengucapkan kata-kata manusia. Secara umum, binatang buas harus mencapai tingkat spiritual laut,
agar dapat membuka pikiran mereka dan memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata manusia. Tentu saja, hal-hal di dunia tidak dapat digeneralisasi. Ada beberapa binatang yang dilahirkan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan, dan mereka memiliki kemampuan ini pada tahap akhir dari tingkat spiritual nyata. Dan bagi beberapa binatang buas dengan garis keturunan kuno, bahkan jika mereka mencapai tingkat spiritual laut, mereka mungkin tidak dapat berbicara. Kecerdasannya masih belum keluar. Kak Elton Su, apa rencanamu? Tanya Rone Judith. Aku berencana untuk pergi ke Pegunungan Rakun besok, kata Elton Su. Jarak kota Shaoyang ke Pegunungan Rakun membutuhkan 2 hari perjalanan. Sekarang banyak orang yang telah pergi ke Pegunungan Rakun, bahkan dekat dengan lembah keabadian. Elton Su juga ingin pergi ke Pegunungan Rakun lebih awal. Mendengar kata-kata Elton Su, tatapan Rone Judith mau tidak mau menjadi gelap. Dia merasa enggan untuk berpisah begitu cepat. Namun, gadis yang pintar ini sangat pandai menyembunyikan kesedihan di hatinya. Jadi dia tersenyum sedikit. Apakah kamu akan merindukanku setelah kamu pergi? Melihat mata gadis yang berkedip dengan indah, Elton Su pun tersenyum dan berkata, maunya sih begitu, tapi aku takut Yahyaki akan mengupas kulitku jika mengetahuinya. Jika kakak Yahyaki berani menindasmu, aku akan memberitahu Kak Holly. Saat itu dia pasti akan menangis dan memanggil ibunya. Rone Judith tersenyum lembut, tetapi ada kesedihan di dasar matanya. Holly benar-benar musuh Yahyaki. Ketika dia menyebut nama Holly Su, Elton Su juga tidak bisa menahan perasaan merinding di tubuhnya. Kamu harus pergi besok pagi, jadi kamu sebaiknya istirahat lebih awal malam ini. Aku akan kembali dulu. Rone Judith berdiri, lalu berbalik dengan anggun, tetapi sebelum dia melangkah keluar dari halaman, mata yang seperti permata itu sudah bergelimang air mata. Melihat Rone Judith pergi, Elton Su menarik kembali pandangannya, lalu menatap langit malam yang dalam. Sebuah meteor melintas, seperti cahaya di mata Elton Su. Apakah ayah sudah kembali ke kota Moyu apa belum ya? Setelah 3 atau 4 bulan, meskipun Elton Su sengaja tidak memikirkannya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayah yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Jadi bagaimana Elton Su bisa lupa? Elton Su sekarang sangat berharap bahwa kompetisi uji coba akan segera datang, dan kemudian mencapai hasil yang baik dalam kompetisi itu. Ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu bahwa Edric Su memiliki putra yang luar biasa. Untuk membuat ayahnya bangga, Elton Su rela menanggung rasa sakit dari perpisahan sementara ini. Dia juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, karena dia bukan lagi anak kecil dari kota Moyu yang tidak tahu apa-apa. Dan setelah dia keluar, dia baru tahu kalau ada langit di atas langit. Memikirkan betapa arogan dirinya saat melatih tingkat pemurnian dewa saat itu, jika Nona Jenny Su memiliki temperamen yang buruk, dirinya pasti akan sengsara. Seiring pengetahuannya yang bertambah, wajah Elton Su yang sedikit kekanak-kanakan telah menjadi dewasa. Meskipun dia tidak bisa dikatakan dewasa dan stabil sekarang, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja, jika seseorang tidak berkembang, maka kemajuan kultivasinya juga akan sangat lambat. Bahkan bisa berhenti berkembang, itu masalah pikiran. Mata Elton Su perlahan tertutup, dan energi pedang yang berada dalam tubuhnya menjadi aktif, sepertinya ada angin di halaman. Sebenarnya, itu bukan angin, tetapi aliran esensi langit dan bumi yang bergegas menuju Elton Su. Kemudian, esensi itu masuk ke tubuhnya secara alami lewat napasnya. Waktu tanpa sadar berlalu seperti pasir di tangan, dan ketika esensi langit dan bumi terus mengalir ke tubuh Elton Su, melalui jurus cahaya pedang, itu diubah menjadi esensi pedang murni, dan cahaya biru yang mengelilingi roh ukiran patung ajaib menjadi semakin terang. Keesokan harinya, halaman depan sekolah seni bela diri Win sedang berada dalam kegembiraan. Sedangkan di gerbang kota Shaoyang, 3 sosok berdiri di depan gerbang tinggi. Ketiganya secara alami adalah Elton Su, Blue Dragon, dan Rone Judith. Saudara Su, aku tadinya ingin kamu tinggal selama beberapa hari lagi demi berterima kasih karena telah membantu kami mengalahkan sekolah seni bela diri Iron kali ini, tetapi kamu malah pergi dengan tergesa-gesa. Blue Dragon melangkah maju dan memeluknya. Persahabatan mereka menjadi semakin dalam dengan pengalaman yang telah mereka lewati. Jika tidak ada Elton Su kali ini, keluarga Luo tidak hanya tidak dapat mempertahankan nama sekolah seni bela diri Win,
mereka mungkin juga akan menjadi lelucon di kota Shaoyang. Blue Dragon benar-benar ingin Elton Su tinggal selama beberapa hari lagi, tetapi untuk datang membantunya, Elton Su telah menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk pergi ke lembah keabadian. Jadi pada saat ini, meskipun dia ingin membuat Elton Su tinggal, Blue Dragon masih tahu apa yang lebih penting. Hehe, kita adalah teman, jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Ketika kamu selesai dengan sekolah seni bela diri Win dan kompetisi uji coba, ayo kita membunuh musuh bersama lagi. Elton Su melambaikan tangannya, dan kemudian berbalik, dengan satu tangan di belakangnya, dia berjalan menuju jalan besar selangkah demi selangkah, ikat pinggangnya berkibar tertiup angin, dan punggungnya terlihat bebas. Melihat Elton Su pergi, Rone Judith, yang sudah lama tidak berbicara, pun menangis, dan dia bergumam ketika dia melihat Elton Su pergi, hati-hati. Blue Dragon dapat merasakan kesedihan Rone Judith, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahunya, lalu menghela nafas. Bodoh, kalau kamu menyukainya, mengapa kamu tidak mengikutinya ke lembah keabadian? Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran saudara perempuannya? Namun, sebagai seorang laki-laki, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Lagi pula, hal ini agak susah untuk dikatakan. Kak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku menganggap Elton Su seperti kakakku, dan aku secara alami tidak rela ketika dia pergi. Rone Judith mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya dan mencoba menjelaskan. Namun, air matanya terus jatuh, bahkan dirinya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Tentu saja dia ingin pergi dengan Elton Su, tetapi Rone Judith juga tahu bahwa di dalam hati Elton Su, dia hanya menganggapnya sebagai teman. Adapun hal-hal cinta, Elton Su mungkin tidak pernah memperhatikannya, jadi sebaiknya dia move on. Rone Judith adalah gadis yang cerdas, setidaknya dia pikir itu hal yang benar untuk dilakukan sekarang. Ayo pergi, meskipun sekolah seni bela diri Iron telah pergi dari kota Shaoyang, tidak ada yang tahu apakah mereka bersembunyi dalam kegelapan. Kita tidak boleh meninggalkan sekolah seni bela diri Win belakangan ini, bisa gawat jika orang-orang dari sekolah seni bela diri Iron memanfaatkan kesempatan ini. Melihat Rone Judith tidak banyak berbicara, dia pun segera mengubah topik, dan kemudian berjalan menuju kota. Bersambung. Bab 82 Pegunungan Rakun. Matahari yang terik dan cuaca yang panas dan kering ini juga membuat orang merasa kesal, terutama di pegunungan yang tak berujung di mana suara gemuruh terdengar dari waktu ke waktu. Pegunungan Rakun terletak di hutan belantara, melewati kota Shaoyang, dan sampai di hutan belantara yang tak berujung. Pegunungan ini dinamakan dari satu-satunya jenis binatang buas di pegunungan yang dalam ini, yaitu rakun. Reputasi lembah keabadian tidak hanya terkenal dengan binatang rakun. Sebaliknya, dikabarkan bahwa pendekar pedang abadi 5 yang ada ratus tahun yang lalu telah berlatih di pegunungan ini. Dan apa yang disebut lembah keabadian tersembunyi di pegunungan yang luas ini? Setelah ratusan tahun mencari, 3 bulan lalu, berita mengenai penemuan lembah keabadian ini akhirnya terdengar. Hanya dalam 1 bulan, ada banyak kegemparan di beberapa kota terdekat. Legenda pendekar pedang abadi tidak diragukan lagi seperti mitos. Dalam hidupnya, orang lain mungkin tidak akan dapat mencapainya meskipun telah berjuang keras-kerasan. Di pintu masuk ke pegunungan Rakun, ada area kerikil yang sunyi. Matahari yang terik dan panas yang menyengat membuat udara terasa mendidih. Di dalam hutan, beberapa pria berbaju lengan pendek menatap ke langit dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, dia meraih ke lengannya dan menyeka keringat yang seperti air mengalir sambil mengoceh. Pedang lebar yang disandang di bahunya memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Saudara-saudaraku, ada kerjaan. Pada saat ini, seorang lelaki besar mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat seorang pria muda berjalan di jalan, matanya tiba-tiba menyala, dan semangatnya meningkat pesat. Pria besar itu melambaikan tangannya dan yang lainnya langsung ikut melihat. Melalui udara yang panas, mereka dapat melihat pemuda itu berjalan dengan 2 pedang di punggungnya. Pada hari yang panas ini, dia mengenakan jubah hitam, kelihatannya tidak takut panas. Pria itu terlihat cukup tampan, berusia sekitar 16 tahun. Sekilas, wajah putih kecil itu terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Sembunyi, jangan menakuti mangsa. Kepala dari kelompok itu melambaikan tangannya,
dan tiba-tiba beberapa pria besar menghindar seperti kucing malam dan bersembunyi di balik batu. Mereka adalah sekelompok perampok, dan kekuatan mereka semua berada di tahap puncak tingkat spiritual nyata, sedangkan pemimpin perampok itu sudah mencapai tingkat spiritual nyata. Dia tidak bersembunyi, tetapi duduk bersandar di batu dan menancapkan pisau besar ke dalam kerikil. "Hei, bocah, kamu berasal dari mana? Mau pergi kemana?" Melihat pria itu mendekat, pria besar itu memandang wajah pemuda itu. Ekspresinya tidak menunjukkan tampang yang ganas, dan janggutnya malah memberinya perasaan kalau dia baik. Tidak terlihat seperti perampok sedikit pun. Elton Su memandang pria besar yang mengajukan pertanyaan itu, sedikit mengernyit, dan melirik ke arah batu besar. Di sepanjang jalan, Elton Su bertemu banyak pendekar dengan hidung biru dan wajah yang bengkak. Dia merasa agak aneh pada awalnya, tapi sekarang dia tampaknya mengerti sedikit. Pergi dari satu tempat ke tempat lain. Elton Su hendak bermain dengan orang-orang ini, jadi dia tersenyum dan bercanda. Pria besar itu bingung pada awalnya, tetapi ketika dia melihat mata pria muda itu, dia segera tahu bahwa pihak lain sedang mengerjainya, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, jika kamu berani mengejekku, kamu benar-benar kurang beruntung. Kalian telah merampok banyak barang, kan?" Elton Su memandang pria besar itu dan tersenyum. Mendengar kata-kata itu, pria besar itu tidak membantah, dan pada saat ini semua kaki tangannya melompat keluar satu demi satu, mengelilingi Elton Su di tengah, dan wajah pria besar itu menjadi dingin. "Jangan omong kosong, serahkan hal-hal berharga di tubuhmu, lalu kembali. Jika kamu menginginkan sesuatu, datang dan ambil sendiri, bahkan jika kamu seorang perampok, kamu harus melakukan sesuatu, kan?" Elton Su terus melihat orang-orang ini dengan main-main. Ketika sang kepala mendengar kata-kata itu, matanya sedikit meripit, lalu dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, "Saudara-saudara, karena anak ini sangat tidak tahu diri, pukul dia dengan keras." Begitu kata-kata lelaki besar itu jatuh, para perampok di sekelilingnya tiba-tiba tersenyum menyeringai sambil menggosokkan tangan mereka. Elton Su melirik mereka sejenak dan menjentikkan jarinya, segera menembakkan energi pedang ke arah lutut perampok itu. Dan beberapa perampok pun jatuh sambil menangis kesakitan. Ketika pria besar itu melihat ini, dia langsung terkejut. Meskipun pemuda ini masih muda dan memiliki nafas yang kuat, dia belum mencapai tingkat spiritual nyata. Jadi bagaimana teman-temannya bisa jatuh dengan serangan kecil itu? Pria besar itu tidak percaya dan bergegas menuju Elton Su, mengangkat tangannya dan meninjunya. Kekuatan pukulan ini tidak kecil. Mendampingi tinju adalah Reiki murni tutul, mulutnya terbuka dan mengungkapkan aura yang kuat. Elton Su berdiri di sana dan tidak bergerak, hanya mengangkat tangannya, dan kemudian meraih tinju pemimpin perampok itu dengan pasti. Pemimpin perampok itu berhenti, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Elton Su menyatukan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba suara tulang retak dapat terdengar. Pemimpin perampok itu berkeringat dingin, dan matanya penuh ketakutan. Dari mana asal orang ini? Bisa-bisanya tubuhnya yang terlihat lemah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. "Pendekar, ampuni aku!" Pemimpin perampok berteriak ngeri. Elton Su mengangkat telapak tangannya dan menyentuh kepalanya, lalu mencibir, "Maafkan kamu. Jadi kamu bisa terus melakukan kejahatan." Pemimpin perampok itu berkeringat dingin dan segera berkata, Meskipun kami merampok uang, kami tidak menyakiti nyawa orang lain. Ini tidak cukup bagiku untuk mengampunimu," kata Elton Su sambil ingin mengakhiri hidup orang ini dengan tangannya. "Aku mohon tolong ampuni kakak kamu, aku rela mati untuknya." Para perampok yang terluka juga memohon belas kasihan saat ini. Elton Su berhenti dan tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka para perampok ini cukup setia juga. Tetapi jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, Elton Su khawatir mereka akan terus merampok orang. "Pendekar, jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia tentang lembah keabadian." Suara pemimpin perampok itu gemetar. "Coba katakan, jika itu benar-benar berharga, aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni kalian." Elton Su tidak ingin membunuh orang-orang ini, tetapi ketika dia mendengar kata-kata pemimpin perampok, dia segera berjanji. Pemimpin perampok bertanya, "Sepertinya dirimu juga datang karena legenda lembah keabadian, ya?" "Aku tidak suka orang yang banyak bicara.
Elton Su mengerutkan kening dan bertanya dalam hati apakah orang ini sedang membohongi dirinya. Jadi ekspresinya pun juga tidak bagus. Mendengar suara bocah itu menjadi dingin, pemimpin perampok itu terkejut dan berkata dengan cepat, lembah keabadian berada di pegunungan Rakun, tetapi di sekitar lembah keabadian dikelilingi oleh hutan hantu berkabut. Hutan hantu berkabut itu adalah sangat menakutkan, tidak hanya udara yang sangat beracun, tetapi ketika seorang pendekar masuk ke dalamnya, mereka akan bingung dan tersesat. Oh, Elton Su tidak tahu ini, tetapi dia tahu bahwa banyak orang datang ke pegunungan Rakun, tetapi mereka tetap berada di luar lembah keabadian. Awalnya, Elton Su mengira itu adalah masalah kebetulan, tetapi tampaknya ada makna tersembunyi di baliknya. Kemudian dia mendengar pemimpin perampok terus berkata, semua pendekar yang datang ke sini tertahan di luar hutan hantu berkabut. Mereka hanya bisa menatap lembah keabadian dan tidak berani masuk. Kenapa? Elton Su terkejut, meskipun hutan itu beracun, mestinya itu tidak dapat menghentikan banyak orang, kan? Karena para pendekar yang masuk, bahkan jika mereka sudah mencapai tingkat spiritual nyata, mereka juga akan tersesat. Terlebih lagi, bahkan jika kamu tidak menghirup racun di hutan, kekuatan korosif yang parah akan menembus kulit manusia secara perlahan. Yang paling penting adalah, hutan itu aneh, semakin banyak orang masuk, semakin kuat racun di sana. Ada sedikit rasa takut di mata pemimpin perampok, seolah ketika dia menyebut hutan hantu berkabut, bahkan jika dia tidak berada di dalamnya, dia masih merasa ketakutan. Sebulan yang lalu, ada lebih dari 2000 pendekar tahap akhir tingkat pemurnian dewa yang datang. Mereka berpikir kalau mereka tidak akan tersesat jika memasuki hutan dengan jumlah orang yang banyak. Tapi apakah kamu tahu apa yang terjadi akhirnya? Apa? Tanya Elton Su. Pemimpin perampok berkata dengan ngeri, setelah sekelompok orang itu masuk, dalam 1 menit, orang yang berada di paling belakang terkorosi menjadi sepotong tulang di bawah perhatian semua orang. Artinya, bahkan orang tingkat spiritual nyata juga tidak bisa memasuki hutan hantu berkabut ini. Ekspresi Elton Su tampak jelek, pelindung di luar lembah keabadian ini, apakah benar-benar orang hanya bisa melihat lembah keabadian dan tidak bisa mendapatkannya? Secara teori sih begitu, kata pemimpin perampok itu. Tidak bisakah aku terbang dengan Reiki murni? Tanya Elton Su dengan bingung. Pemimpin perampok berkata, kabut beracun di hutan hantu telah mengelilingi lembah keabadian. Pendekar tingkat spiritual nyata telah mencoba berkali-kali, tetapi belum menemukan lembah keabadian. Tapi mengenai apa yang kamu katakan, aku juga akan tahu ketika aku pergi ke lembah keabadian. Elton Su memandang pemimpin perampok itu dengan acuh tak acuh, mendengar dia hanya mengatakan hal yang tidak berguna selama ini. Suasana hatinya pun menjadi buruk dalam sekejap. Melihat mata Elton Su sedikit dingin, pemimpin perampok itu dengan cepat berkata, tetapi kamu harus tahu bahwa lembah keabadian ditemukan di hutan hantu berkabut karena seseorang berhasil masuk. Meskipun hutan hantu berkabut ini sangat menakutkan, ada satu hal yang bisa bergerak bebas di dalamnya. Lalu pemimpin perampok itu berhenti, seolah menunggu Elton Su mengajukan pertanyaan. Jika kamu tidak ingin mati, cepat katakan. Elton Su melihat pemimpin perampok itu sambil mengerutkan kening. Ketika pemimpin perampok melihat ini, dia tertawa dan menjawab, di pegunungan Rakun. Raja Rakun melahirkan anak-anak, dan anak-anak itu dikatakan sebagai binatang mutan. Rakun kecil yang bermutasi itu adalah bisa datang dan pergi dengan bebas di hutan hantu berkabut. Selama kamu bisa mendapatkan anak rakun mutan kecil, kamu bisa berhasil melewati hutan hantu berkabut dan memasuki lembah keabadian. Setelah Elton Su mendengar ini, dia memandang pemimpin perampok itu dan bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui ini? Mata pemimpin perampok itu dipenuhi dengan kesedihan ketika mendengar pertanyaan itu, dan dia berkata, sejujurnya, sebenarnya, orang pertama yang menemukan bahwa lembah keabadian berada di hutan hantu berkabut itu adalah adik laki-lakiku sendiri. Sayangnya, dia sekarat ketika dia keluar dari lembah keabadian. Setelah dia memberitahuku berita itu, dia meninggal. Berita penemuan lembah keabadian disebarkan oleh kalian. Elton Su tidak percaya, apakah orang ini sedang mengarang cerita. Jika mereka menemukan lembah keabadian, bagaimana mereka bisa menyebarkan berita itu? Harus tahu bahwa lembah keabadian melambangkan pedang abadi. Jika bisa mendapatkan energinya, itu akan sangat berguna.
Pemimpin perampok itu mengangguk, seolah-olah dia tahu keraguan di hati Elton Su, dan kemudian menjelaskan, siapapun yang tahu tidak akan menyebarkan rahasia yang sangat berharga ini. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan anak rakun yang dilindungi oleh Raja Rakun sama sekali. Jadi daripada membiarkan rahasia ini disembunyikan selamanya, lebih baik untuk menyebarkannya. Mungkin seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari lembah keabadian. Benarkah? Elton Su memelototi pemimpin perampok itu. Meskipun dia sedikit percaya, tapi tampaknya ada beberapa keraguan tentang perkataan orang ini. Bersambung.